Gue sempat berbincang dengan salah satu pelatih ya. Kalau untuk menghadapi Persib gitu, ini Madura nih ya. Iya. Kalau bermain terbuka akan sangat berbahaya. Oke. Karena sekarang tuh Persib tuh gaya mainnya itu menunggu di sepertiga lapangan mereka terus Iya. melakukan counter attack cepat. Nah, kalau bermain terbuka akan Iya. sangat berbahaya dan itu terjadi di laga kemarin. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Este Ernesto. Yes, Kok kali gak ini semangat sih Is? gue semangat, Oh, lu semangat. yang gak semangat. Gue agak kurang semangat nih. Wah, kenapa? Agak kurang semangat aja. Lu benci ya Persib pengen juara ya? Pancingan yang sangat luar biasa. Tapi Lo kesel ya? tetap ada yang belain ketika di reels kita. Di reels itu ada belain terus didengerin dulu baru komentar. Kan kemarin kita yang ini kan kita Ciro lepas di atas angin. Tapi yang dilihat itu yang Ciro yang back Maduranya kuat bla 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 gitu. Ya itu hal dinamika biasa. Enggak, tapi yang pasti lo tetap enggak kesel kan Persib? Enggak lah. Ini gue pastiin aja nih. Gue sebagai gue nggak menyebut diri gue pandit ya. Apa ya namanya para netizen yang menyebut pandit dan para penonton yang walaupun memaki kita tapi sudah terima kasih saya udah menonton gitu. Itu terima kasih. Itu menyebut bahwa ini nggak netral nih, belajar nih, prediksinya salah semifinal. Ya tapi kan prediksi salah semifinal kan finalnya kita bener kan. Iya, Jadi iya. kalau kita bener terus gimana coba? Nanti kan dikirain di DM, Bang besok skornya berapa nih? Wah, Gitu itu kan bahaya. dia. Terus ada yang bilang ini nggak peramal cuaca. Wih gile, ngeri banget kayak Barara kita. Kayak Barara. Oke, tapi kita akan membahas leg pertama yang Persib tampil dikda ya, bisa dibilang di kandang sendiri atas Madura United. Tapi memang ada beberapa catatan juga sih di laga tersebut ya. Persib tuh bisa golin waktu sama Ciro Alves dulu baru menit 70. Kemudian baru bisa cetak 2 gol lagi ya, ibaratnya untuk lebih mengamankan langkah mereka untuk menjadi juara semakin dekat, yaitu pada masa injury time. Iya. Nah, itu lewat David da Silva gitu. Nah, lo kalau ngeliatnya gimana nih? Persib sudah semakin dekat menjadi juara. Apakah Madura United bisa membalas kekalahan tersebut atau mengejar defisit gol yang mereka dapatkan di kandang Persib? Agak berat ya, ataupun mungkin nggak agak berat ya bagi Madura. Kalau mereka mau langsung juara berarti harus menang 4-0. Ya. Ataupun kalau mau menang kalaupun mereka mau memaksakan kendaan imbang harus mencetak 3 gol gitu. Dengan kondisi yang kabarnya memang mereka belum tentu komplit secara tim karena kabarnya Jaja ini syuting sekitar jam 3 sore hari Selasa 28 Mei 2024. 16 jam sebelum syuting ini ada statement dari Madura bahwa Jaja itu masih terapi. Artinya walaupun pertandingan masih 2 hari lagi ya, 3 hari lagi, tapi kondisi Jaja masih belum 100% bagus. Nah ini juga tentunya akan bisa jadi berpengaruh karena kita tahu Jaja salah satu pemain yang cukup sejak awal musim atau sejak musim yang lalu adalah salah satu andalan lini tengah dari ruh permainan dari Madura. Iya benar banget, dan memang kemarin perubahan taktik yang dilakukan sama Persib Bandung setelah babak pertama berhasil diimbangin ya. Tanpa gol juga memang jalan berhasil ya. Bisa dibilang pergantian pemainnya juga sangat positif hasilnya. Masuknya Beckham Putra, kemudian Ezra Walian juga memberikan dampak yang cukup positif bagi ketajaman mereka. Dan ini mungkin di laga lawan Madura sendiri ya kemungkinan besar Madura mungkin kalau gua ngelihatnya mungkin bisa menang. Tapi untuk mengejar defisit gol 3 gol ini agak berat sih memang. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini gak ada agregat gol tandang. Jadi tetap ada agregat gol gitu. Jadi kalaupun menang Madura United harus menang dengan selisih 3 gol kalau ingin melanjutkan pertandingan ke perpanjangan waktu. Kalau pengen langsung juara dengan selisih 4 gol. Jadi ya gue bilang berat, bukannya tidak mungkin tapi berat. Iya berat. Nah kalau kemarin juga ada yang komentar bahwa Bojan Udak itu sangat sangat pragmatis ya, bermain sangat pragmatis. Tapi kalau dilihat dari salah satu penyedia statistik pertandingan, memang ball position jauh 61 itu milik Madura, 39 milik Persib. Passingnya juga jauh sekali bedanya. Cuma Persib itu mampu mengefektifkan beberapa kali momen. Salah satunya ketika mereka lebih banyak punya shoot on goal attempt-nya juga banyak gitu, dan artinya
mereka memang tidak menguasai bola secara lama, tapi bola lebih mengalir di Persib seperti itu. Walaupun memang di babak pertama hal itu tidak terlalu terjadi ya, dan itu tidak berbeda dengan di babak kedua. Tapi memang mungkin benar omongan bahwa pragmatisme ala Bojan memang diterapkan di Persib, dan itu sepertinya mulai, kan Bojan datang tidak dari awal musim ya, tapi grafiknya itu mulai naik, itu mungkin itu hal yang benar menurut saya seperti itu. Gue sempat berbincang dengan salah satu pelatih ya, kalau untuk menghadapi Persib gitu, ini Madura nih ya, kalau bermain terbuka akan sangat berbahaya, karena sekarang tuh Persib tuh gaya mainnya itu menunggu seperti lapangan mereka terus melakukan counter attack cepat. Nah, kalau bermain terbuka akan sangat berbahaya, dan itu terjadi di laga kemarin, ternyata memang benar terjadi gitu loh. Dan salah satunya Ciro, yang punya kecepatan dan sedikit tak terduga ya, orang itu pemain itu agak susah terduga gitu si Ciro. Dan gol pertama kemarin itu selain membuka keran ya, selain membuka semangat dan ataupun persoalan tidak ada jajak keluar segala macam, tapi gol pertama itu memang dilakukan dengan cara yang sangat yang mengagetkan gitu loh. Dengan skill individunya dia bagus, kecepatan dia menyisir dari samping lalu sedikit mencungkil bola, sebenarnya agak posisi sulit. Tapi nah ini Ciro yang seperti di preview kita bilang, kalau Ciro on fire pasti di atas angin, dan kenyataannya yang buka kemenangan dia gitu. Iya betul, memang sekarang yang akan menjadi catatan adalah ketika Persib nanti berhasil menjadi juara, apakah skuad ini bakal dipertahankan atau enggak, atau banyak yang bertahan atau banyak yang hengkang nih kalau menurut lo? Kalau menurut gue lini belakang Victor Ibonevo dan Ahmad Jubrianto belum tentu aman ya. Karena secara usia juga mereka sudah cukup senior gitu. Dan kalau Nico Ipers kan baru diperpanjang. Alberto Rodriguez mungkin bisa jadi dipertimbangkan karena secara jumlah main meningkat. Ya, jumlah main dan menit bermainnya lebih banyak dibandingkan Nico Ipers. Terus di tengah mereka Beltrame makin nyetel aja, dengan datang tapi langsung nyetel. Kalau DDS kan udah diperpanjang tuh. DDS sudah diperpanjang. Ciro udah diperpanjang belum sih? Nah itu gue jadi belum dapat kabar, kayaknya belum deh. Nah, ini atau masih ada kontraknya ya, gue lupa. Nah Ciro juga itu. Tapi yang perlu di garis bawahi lagi adalah pelapis kedua pemain ini juga penting juga, karena musim depan kalau mereka juara, mereka akan berjuang di ACL 2. Jadi nanti kita juga jelaskan di akhir obrolan ini akan ada kompetisi di Asia musim depan 2024-2025 bagaimana, dan saya yakin Persib itu punya sejarah yang bagus di level Asia ya. Jadi Persib walaupun belum pernah mencapai final atau semifinal seperti halnya Persipura, tapi Persib sebenarnya track record mereka di Asia tidak terlalu buruk gitu, dan artinya musim depan mereka juga punya tugas double gitu, berasal dari kompetisi di Liga 1 dan juga di regional. Kalaupun ada lagi Piala Indonesia makin berat lagi, mereka pasti akan harus cari pemain pelapis yang lain, dan menurut saya ini jadi PR baru gitu. Iya betul, harus tambah lagi kedalaman skuadnya karena akan berlaga di kompetisi antar klub Asia yang kedua, nanti akan kita bahas. Itu dari Persib Bandung. Pemain lokalnya juga kayaknya kemungkinan ada beberapa juga yang gue dengar kabar sih pengen ada bakal cabut. Pemain lokalnya, tapi gue belum bisa sebut nama di sini. Tapi yang jelas ini salah satu pemain yang bisa dibilang masa depannya Persib. Gue cuma bisa kasih clue itu aja. Gitu. Jadi tinggal keluar negeri. Tapi yang pasti memang pengennya keluar negeri, nggak ke klub lokal lain. Yang jelas ke luar negeri. Jadi tinggal tunggu aja siapa pemain tersebut. Ya kita lihat aja nanti gitu. Gue masih dengar kabar itu. Tapi yang menarik satu lagi kalau gosip, Hanif Sabandi katanya. Oh mau ke sana ya? Katanya mau ke sana. Sabandi. Jadi menjadi pelapis ataupun menjadi partner si Deddy Kusnandar. Jadi ya berarti ada banyak dong, Mark Klok, Hanif Sabandi, Rahmat Irianto. Ya seperti itu kok. Deddy kabar terakhir kayak gitu. Abdul Aziz mau kemana ya? Berarti makin gak dapat tempat dong. Makanya Abdul Aziz, terus ada Zalnando kan di belakang. Zalnando kan di kiri. Iya maksudnya di belakang ada Zalnando. Banyak sebenarnya pemain yang sebenarnya menit bermainnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi tetapi sebenarnya pemain ini dibutuhkan gitu di saat-saat kok
krusial apalagi saya bilang tadi kan ada kompetisi tidak hanya domestik tapi juga kompetisi regional dan juga kalaupun ada Piala Indonesia kan butuh itu gitu. Tapi kayaknya masih berat kayaknya kalau lihat dari proyeksinya Pak Erik waktu itu ngomong ya. Piala Indonesia gitu dari tatanan waktunya juga. Ya kita lihat aja nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi juga. Tapi yang pasti Madura United sudah hampir banyak ditinggalkan oleh para pemain mereka. Itu udah pasti kabar-kabar Francisco Rivera, bahkan Jaja, Malik Rizaldi. Ya ada yang rame, ada yang rebutan lah. Iya. Francisco Rivera nih. Jadi Rivera itu berebutkan 2 tim rival. Iya, Persebaya dan Arema. Kabarnya Persebaya udah deal. Tapi digoda sama Arema. Kaunya gitu. Seru. Nanti kita lihat aja akhirnya dealnya kemana nih. Gitu. Dan ya mudah-mudahan aja ya siapapun nanti klubnya si Rivera ini masih tetap konsisten ya. Karena dia salah satu pemain asing yang mungkin paling menonjol di kompetisi musim ini. Pemain asing baru ya. Ya pemain debutan. Pemain debutan. Oke, itu tadi kita udah bahas seputar final. Tapi prediksi lu gimana nih? Leg kedua, Madura menang tapi tetap gagal juara atau Madura bisa membalikan keadaan atau Persib bisa menang di kandang Madura. Kalaupun Madura menang, mereka tetap akan jadi runner up. Berat sekali dengan 3 gol. Tetapi ada chance menang Persib karena Persib ini kayak seolah-olah dibakar dan kita tahu Bojan Hodak itu kayak menjadi menjadi makin menyatu gitu loh. Dan ini menurut saya jadi modal bagus dan ya beda ya. Sorry bukan mengecilkan arti caretaker Rahmat Basuki ya di tim ya. Ini pelatih yang satu pelatih utama, yang satu ini pelatih yang pelatih sementara yang sebenarnya kalau masih ada pelatih Sousa akan berbeda lagi sebenarnya gitu. Bukan mengecilkan arti lagi ya, bukan. Tapi memang komplitnya Persib itu masih terjaga gitu dan Bojan Hodak itu seperti saya katakan tadi secara permainan makin grafisnya makin bagus, secara tim, secara mentalitas makin bagus. Jadi menurut saya sih Persib masih bisa punya kans untuk menang, tapi Madura bisa punya kans juga untuk menang walaupun tidak bisa jadi juara. Oke, sekarang kita bahas PR-nya klub-klub ini ya, karena sudah berada di peringkat pertama dan kedua sudah pasti di antara kedua tim ini dan akan mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Berdasarkan rilis dari AFC yang terbaru, Liga 1 berada di peringkat ke-28 Asia. Turun dari sebelumnya yang berada di peringkat 26 dan ini juga memengaruhi kuota kita di kompetisi antar klub Asia. Berdasarkan rilisnya AFC juga kita dapat 2 kuota, yaitu 1 untuk playoff AFC Champions League 2 yang mana itu sebelumnya adalah Piala AFC tingkatannya. Ya, berarti kompetisi antar klub kasta kedua ya di Asia. Kemudian 1 lagi di AFC Challenge League untuk musim depan. Itu pun lewat jalur playoff, bukan langsung ke babak utama. Jadi memang secara kualitas kompetisi kita masih di bawah Filipina loh. Filipina masih lebih di atas kita. Jadi Thailand berada di urutan ke-8, Malaysia pertama di Asia Tenggara. Asia Tenggara nomor 1. Thailand itu di urutan ke-8. Australia 11, Malaysia 12, Vietnam nomor 14, Singapura nomor 23, Filipina nomor 24 atau 25 ya. Baru Indonesia nomor 28. Nah, musim depan 2024-2025 itu di kompetisi Asia itu ada 4. 3 untuk cowok. Yaitu AFC Champions League Elite. Itu kompetisi kantor singkatannya ACL Elite. Lalu ada AFC Champions League 2 atau ACL 2. Lalu AFC Challenge League, ACGL singkatannya. Lalu ada AFC Champions League Women untuk khusus cewek. Dan ini sudah mulai tertata dan Indonesia itu di layer kedua tetapi harus bermain di tahap pertama. Jadi di preliminary stage. Jadi artinya mereka harus berjuang lebih lama lagi. Tapi saya percaya kalau misalnya Persib yang juara nih ya, mereka akan memperjuangkan itu. Kenapa? Persib punya daya tarik yang banyak. Tentunya ini akan sangat membuat marketingnya Persib makin luas gitu dan saya percaya dengan itu. Tetapi balik lagi PR ini buat tim yang lain banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk ke level itu. Jadi sekarang tidak boleh hanya memikirkan domestik, tapi harus berpikir bagaimana di regional. Karena sebenarnya kalau dari bicara sejarah
Thailand itu banyak tim yang pernah juara di masa lalu dan di beberapa tahun terakhir mampu di level atas Liga Asia. Artinya timnas kita bagus, semoga kompetisi juga mengikuti gitu. Yang perlu dicatat adalah Persib ini masih granted with sanction untuk lisensi untuk berlaga di ACL 2 ya. Iya. Begitu pula Madura United sama. Jadi kalau ingin berlaga di ACL 2 ada satu persyaratan yang masih harus dilengkapi sama Persib. Waktu itu diungkapkan yaitu mereka harus melengkapi persyaratan soal lisensi pelatih fisik. Kalau itu bisa dilengkapi maka mereka bisa lolos 100% untuk berlaga di ACL 2. Jadi sebelum ACL 2 nanti kualifikasi ataupun playoff dilakoni Persib itu harus sudah dilengkapi. Tapi kemarin kalau gue gak salah kalau pengen banding tuh kan mereka bisa melengkapinya ataupun banding sampai 23 Mei lalu tuh. Nah itu gue belum dapat infonya mereka banding atau enggak. Tapi kayaknya harusnya sih sudah dilengkapi ya, cuma sekedar lisensi pelatih fisik gitu loh. Betul. Nah terus Madura United pun demikian. Jadi dua-duanya ini kalau cuma sekedar berlaga di AFC Challenge League sudah pasti lolos. 100% mereka memenuhi syarat. Tapi kalau di ACL 2 ada persyaratan ataupun lolos tapi dengan syarat. Jadi lisensi verifikasi itu yang memang harus dipenuhi oleh kedua klub. Kalau itu tidak dipenuhi oleh kedua klub sampai tenggat waktu yang tidak ditentukan, sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka bisa beralih ke klub yang ada di bawahnya. Betul. Dan itu Borneo atau Bali United yang mana notabene keduanya sudah syaratnya itu sudah lolos 100% untuk bisa berlaga di ACL 2. Jadi ya kalau nggak mau diambil jatahnya sama klub yang di bawahnya, mereka harus segera melengkapi persyaratan tersebut. Tapi Borneo di musim depan juga bermain di AFF ASEAN Championship, Club Championship di antar klub Asia Tenggara bersama. Mulai tahun inilah, kalau gue nggak salah ya, mulai tahun ini. 2024-2025. Jadi ada 2 wakil dari kompetisi antar klub ASEAN Asia Tenggara itu ASEAN Club Championship itu ada. PSM dan juga Borneo. Harusnya kemarin kan yang satu Persija Persija mundur gitu. Iya, ngomong Persija dikit deh. Gimana nih? Thomas Tuchel kayaknya udah pasti enggak ya? Kan saya sudah bilang. Soalnya ya gimana ya? Maksudnya enggak lanjut ya kayaknya ya Thomas Tuchel. Yang gue dengar kabar sih gitu. Ya kan saya udah bilang kan dari kemarin harga dia untuk ngidupin klub Liga 2 ya udah kan dengan kondisi seperti ini ya Sergio Varias balik lagi. Masa sih? Sergio Varias ya? Enggak, kayaknya yang gue dengar pelatih dari Korea itu. Oke. Kita tunggu yang selanjutnya ya. Setelah kualifikasi Piala Dunia kita ramaikan bursa. Iya, itu dia. Jadi itu cuma buat clue aja dari gue berdua. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk edisi Discord kali ini. Terima kasih buat scorer semua yang udah menyaksikan Discord. Jangan lupa untuk di komen, share dan juga subscribe konten YouTube di Skor Indonesia, dan juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Kita juga ada di Noise, dan jangan lupa Skor ID menyajikan panasnya Liga 3 yang masuk 8 besar putaran nasional. Klik Skor ID. Oke, dengan demikian gue Rasnan. Resto. Sampai jumpa lagi.